Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih nih semuanya. Hari ini kembali lagi dengan kita dari Lotus Sekuritas buat men-share 1-2 topik yang lagi hangat di market. Tapi topik kita hari ini utamanya adalah bagaimana mengolah portfolio bijak di saat market mulai menanjak. Tadi Om Kus tanya yang mana nih yang menanjak gitu ya gitu. Tapi gini, sebenarnya bahwa seperti kita tahu bahwa yang namanya market itu selalu ada di situ, ada yang namanya rotasi, mungkin sektor ini nurun tapi akan ada rotasi ke sektor yang lainnya gitu loh. Tinggal bagaimana kita menyikapi rotasi tersebut gitu ya. Izinkan saya buat ngasih, sebentar, pertama saya kenalin dulu. Narasumber malam ini adalah Mas Gembong Swito, CSA, CFP, QWP, IPP, dan segala macam lainnya gitu loh. Malam Mas Gembong. Selamat Itu malam semua. Ya, Selamat malam Mas Gembong guru-guru ini, saya. Mas Gembong itu adalah financial planner, ahli keuangan, ahli manajemen portfolio. Jadi buat kita yang mungkin ada yang merasa belum memahami secara utuh bagaimana mengolah portfolio yang bijak gitu ya, nanti akan dijelaskan langsung sama masternya gitu loh. Di sini juga kita akan ditemani sama Om Krisna sebagai head online retail dari Lotus Andalan Sekuritas, dan Mas Kuswara yang merupakan technical analyst di kita. Malam Mas Krisna, malam Om Kus. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam Pak Malam, Om. Gembong. Selamat Ya. Malam Bagus. Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita coba, saya coba minta waktu 5-10 menit buat share snapshot ya. Jangan 5-10, Mas. 1 jam kalau boleh, Mas. Kayak gitu sih. Ini sudah kelihatan ya. Oke, strategi portfolio bijak saat market mulai menanjak katanya. Hari ini kita bahas karena terlalu banyak pesimisme di pasar. Mungkin sudah saatnya kita melihat ada kesempatan di balik semua pesimis yang ada di market. Tapi saya selalu membuka dengan profit dan loss, itu di tengah-tengahnya selalu ada risiko. Jadi gimana caranya kita bisa memanage risiko, mengoptimalkan profit tanpa lupa untuk mempertimbangkan manajemen risiko yang ada. This is the beginning of the bullish market. Yang lalu kita telah bahas, ini saya cuma review sedikit yang minggu lalu bahwa Fed sudah men-stop sebentar suku bunganya dikarenakan inflasi yang sudah menurun ke angka 4%, maaf. Sementara ECB, European Central Bank, masih menaikkan suku bunganya karena dirasa inflasi di Eropa masih tinggi. Berita yang lain adalah China terjadi perlambatan. Terus ini saya dapat dari Wall Street Journal gitu bahwa properti sektor di sana agak-agak gemeter gitu ya. Tapi CBRE CEO-nya Robert Salantik namanya bilang bahwa values have bottom. So ini kayaknya sudah bottoming semuanya. Tinggal pinter-pinter kita memilih yang mana yang mesti diambil gitu ya. Dia juga bilang bahwa crash of banking itu overstated-nya berlebihan gitu lah. Kita sudah ngomongin positioning after hawkish juga. Tapi di Indonesia kemarin kita ngomongin tren raja dagang, kita ngomong bulan Mei inflasi melandai betul ke 4%, tapi suku bunga masih stuck di sana 5,25. Untuk Indonesia neraca perdagangan memang surplus 440 juta, tapi di month on month-nya turun jauh gitu ya. Dan ada zona Eropa yang masuk ke resesi. Ini yang mulai minggu ini kita ngomongin. Pricing rate, housing market, bahwa kenaikan suku bunga Amerika yang segitu cepatnya kemarin dari 0,25 sampai 5,25 sudah mulai impact ke housing market. Kemarin awalnya kita kena sama bank namanya Silicon Valley dan teman-temannya. Ada gosip akan ada credit crunch. Sekarang ini kita ngomongnya ada
housing market di Amerika. Tetapi ingat ya, ini di Amerika ya, di mana mereka sedang fragile, tidak seperti di Indonesia yang relatively stabil semua makronya gitu. Elman malah bilang bahwa market defy gravity. Defy itu melawan gravitasi, jadi harusnya ke bawah, kita ke atasnya gitu. Biasa itu di market itu ketika berita lagi jelek, tapi marketnya malah naik. Terus bagaimana sih baiknya kita nih, nanti akan dibahas sama Mas Gembong gitu ya. Di sana juga dibahas semalam tuh regional banks see more pain. Jadi selalu yang namanya suku bunga naik itu pasti impact-nya sama sektor yang kita bilang sensitif kepada interest rate sensitif bahasa kerennya. Which is itu namanya yang kalau ada suku bunga, inflasi naik biasanya suku bunga naik. Kalau suku bunga naik tuh beberapa sektor yang terdampak biasanya perbankan sama konstruksi, something related with interest. Di sana juga ada bank stress test kita bahwa ada unemployment. Ini data dapat dari Federal Reserve. Jadi datanya sana ya. Ingat ya, kita ngomongin Amerika nih sebagai tokoh ekonomi dunia gitu. Unemployment itu at 10%, real GDP fall. Kalau dilihat yang sebelah kiri bawah nih ya, ada equity fall, ada home value fall, kecuali fix yang naik gitu. Semuanya ngomong US regional banks under pressure. Tapi ini ada satu berita gembira bahwa ketika kita ngomongin ada perlambatan di China, ada satu negara namanya India yang siap menjadi pemain pengganti. Karena secara demografi India jauh lebih banyak, dan secara sektor itu India memiliki multi-sektor yang bisa dimainkan gitu. Jadi nggak seperti beberapa negara yang cuma punya sektor, saya Brazil gitu ya, ada komoditi doang gitu. Kalau di India tuh semua sektor bisa. Diharapkan nanti kalau ada apa-apa sama dunia, sama China, India bisa menjadi pemain pengganti. Masalah Cina akan dibahas juga sama Mas Krisna nanti. Ini yang dari Indonesianya, Gonsah pangkas prediksi pertumbuhan ekonomi Cina. Bank Sentral Cina pangkas suku bunga. Ini luar biasa nih. Jadi ketika Eropa tidak kewalahan sama inflasinya, maka dia naikin suku bunga. Tapi kalau di China mereka mengalami deflasi dan mereka malah menurunkan suku bunga supaya biasanya kalau suku bunga diturunin itu orang lebih senang meminjam ketimbang naruh di bank gitu loh, supaya ekonomi jalan. Jadi mereka mencoba menurunkan suku bunganya untuk pertama kali dalam 10 bulan. Di bawahnya permintaan dari China lesu, harga batubara juga amblas, bahwa sektor-sektor yang agak meriang gitu ya karena sama China itu biasanya something related sama perdagangan bilateral Indonesia dan China, which is mostly commodity. Salah satunya batubara. Tapi jangan lupa, setiap penurunan di satu sektor biasanya itu ada satu sektor lain yang bisa menjadi trade-off-nya gitu loh. Sama terakhir The Fed masih gosipnya akan naikin suku bunga 2 kali lagi. Sebenarnya yang kita lihat nih hari ini, kita mau bahas apa sih? Global fokusnya tadi ada Eropa, China awakening, isi time to buy sebenarnya. Karena menurut teknikal kayaknya nih sudah ada optimisme baru gitu loh. Kenapa ada optimisme baru? Karena semua penyakit itu sudah ditanggulangi sama masing-masing negara gitu loh. Nah, yang menjadi poin hari ini adalah portfolio manajemen, bagaimana kita menyikapi semua pergerakan tadi secara bijak gitu ya, dengan tanpa ikut memanage risk management dan segala macamnya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Selebihnya akan dibahas oleh Mas Krisna perihal fundamental snapshot-nya. Waktu dan tempat Mas Krisna. Ya, terima kasih Pak Omar. Sama-sama. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah beberapa kali webinar ya, setiap Senin. Sebenarnya kita banyak bahas ya, kadang-kadang juga
cenderung nyerempet-nyerempet mirip-mirip gitu, karena ya memang perubahannya terjadinya memang sangat lambat ya. Kita Hmm. ngerasa ini apa yang terjadi di perekonomian dunia global dan juga domestik berjalan sangat lambat, kemudian tidak banyak perubahan yang terjadi kecuali ya hanya perubahan sentimen ya. Sebetulnya di dalam 1 tahun terakhir, hal yang penting yang terjadi di bulan Juni yaitu ya sebetulnya keputusan The Fed untuk menahan suku bunganya ya setelah secara berturut-turut itu kalau nggak salah berapa ya 11 kali atau 10 kali FOMC ya, 10 kali FOMC meeting mereka naikin suku bunga terus-menerus, dan yang ke-11 ini untuk pertama kalinya akhirnya diputuskan untuk tetap 5,25%. Nah, hal ini sebetulnya perubahan yang signifikan dan sudah diantisipasi luas. Hanya saja yang tidak terduga ya kita semua sudah dengar bersama, The Fed bilang ternyata masih akan menaikkan suku bunganya lagi 2 kali lagi ya. Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa keputusan ini didasarkan pada survei anggota atau member daripada The Fed itu sendiri ya. Jadi mayoritas masih mengatakan masih akan naik, 9 orang masih akan naik 2 kali lagi, masih ada 4 orang naik 3 kali lagi, dan seterusnya. Itu yang membuat tiba-tiba ya seperti mesin sudah panas tiba-tiba disiram air dingin lagi gitu. Jadi yang semula kita berharap ada perubahan foreign flow ya kan, dari awal Juni itu sebenarnya asing itu sudah mulai net sell ya, kelihatan net sell. Nah, kita berharap tadinya ya, terutama saya berharap tadinya begitu The Fed putusin tetap itu foreign flow balik lagi gitu. Ternyata tidak gitu. Justru kita lihat asing berlanjut untuk di bulan ini saja itu net sell-nya sekitar 4,4 triliun ya. Saya ada screen-nya sebenarnya, sedikit screen, nggak banyak nih slide maksud saya sebenarnya. Sebentar ya. Sebetulnya ada di slide berikutnya tapi nggak pas. Ini ya, ini nih. Ini kelihatan, jadi kalau di aplikasi Lots itu kita ada fitur foreign activity ya. Ini kita bisa secara historical kita bisa tarik ke belakang. Saya tarik dari 1 Juni ya. Ini kelihatan net sell-nya di pojok kanan bawah ini 4,45 triliun ya. Itu yang menyebabkan seakan-akan market itu kelihatannya berat sekali naik, dan ini juga terlihat dari pergerakan IHSG-nya ya selama bulan Juni, sempat naik sebentar kemudian turun lagi. Nah, nanti secara mendetail mungkin atau komprehensif akan dibahas oleh Pak Kuswara, tapi saya cuma ingin memberikan data juga bahwa sebenarnya selama bulan Juni itu masih lebih banyak saham yang naik ya. Saya hitung
tadi ada ketemu 373 saham itu yang mencatat kenaikan dengan rata-rata kenaikan itu 9,7%, dan lebih sedikit saham yang turun sebetulnya, ya, minus dengan rata-rata penurunan itu minus 8,5%. Ini yang lokal ya Mas ya? Ini lokal. Jadi Oke. lokal serasa lebih apa ya? Kalau lihat dari indeksnya ya, serasa lebih Heeh, masih dominan lebih pesimistis jual. gitu ya. Iya. Heeh, Masih betul. lebih pesimistis kalau kita lihat dari pergerakan indeksnya dibandingkan misalnya kalau kita bandingkan ya, ini pergerakan indeks Dow Jones, saya I screenshot, see. saya sandingkan supaya kelihatan terlihat di US itu pergerakan indeks Dow Jones-nya itu dari awal bulan ya naiknya lebih agresif, dia turun di sepekan terakhir ya. Sementara IHSG sudah 2 pekan ini kelihatannya ya lesu gitu ya, cenderung turun ya. Meskipun sebetulnya Nggak ada cita-cita kayaknya Mas ya? Nggak ada cita-cita. gitu. Seperti nggak punya cita-cita ya, istilah baru nih. Nah, itu tercermin dari aktivitas investor asing yang memang selama bulan Juni itu ya, coba kita lihat dari yang keluar dulu nih. Itu lebih banyak keluar, banyak sekali keluar ke saham-saham yang memang saham-saham big caps-nya ya. Saham-saham big caps-nya itu rata-rata mereka keluar. Ya memang kalau asing keluar mau nggak mau yang dihajar kan bank ya. Karena memang mereka paling banyak pegang ya saham-saham tersebut. Dan juga ada Telkom, dan kalau saham-saham yang pertambangan kita nggak heran lah ya, tambang energi mereka keluar memang sudah Betul. trennya seperti itu. Tapi kalau bank masih dihajar juga ya ini juga jadi membuat apa namanya sentimen market secara keseluruhannya seakan-akan lebih apa namanya lebih negatif gitu ya. Nah, apalagi kalau kita pegang sahamnya yang memang ya ada yang di antara ini gitu. Jadi ngerasanya market tuh ya benar-benar pesimistis aja gitu. Tapi kalau kita berada di pihak yang di sebelahnya, di pihak yang asing banyak masuk di situ, ya kita ngelihatnya market ya fine-fine aja gitu ya. Kita lihat nggak banyak ini saham yang masuk ya. Hanya ada secara selektif tersebar di beberapa sektor, otomotif, retail, telekomunikasi, consumer. Jadi sangat-sangat selektif. Jadi yang bisa kita simpulkan, ini kan sebetulnya saham-saham perbankan yang dijual oleh asing, sebetulnya ini kan lokomotif dari market ya. Jadi kalau lokomotifnya terlihat lesu, secara keseluruhan akhirnya ya market juga lesu. Jadi banyak saham itu hanya digilir naik, tapi pada titik tertentu ya sudah kenaikannya akhirnya tertahan ya. Kecuali beberapa saham yang memang masih punya apa namanya insentif lainnya, insentif tambahan yang kita lihat selama bulan Juni ini kan memang trennya itu tren pembagian dividen yang extraordinary ya. Jadi seakan-akan emiten ini seperti terutama para pemegang saham ya seperti ingin Memaksimalkan. apa namanya keuntungannya ketika di tahun-tahun sebelumnya mereka mengalami paceklik kan ya. Even Itu ada itu hubungan sama pemilu nggak? Ada hubungannya nggak sama pemilu? sama pemilu, saya nggak tahu kalau di saham-saham tertentu ya. Tapi kalau kita lihat di saham-saham yang memang
secara namanya itu bonafit ya, kayak misalnya Unilever, S. Hardware. Itu kan sebetulnya nggak ada kaitannya ya, apalagi Unilever gitu kan, ini kan perusahaan multinasional yang rasanya agak sulit kalau kita mau kaitkan ke apa Oh, I namanya, ke see. Ya, betul-betul. isu isu politik ya, Election gitu ya. election ya, jadi rasanya kok sulit ya. Jadi ya itu even terjadi di emiten-emiten yang sebetulnya tidak mengalami windfall profit ya sebetulnya. Ya kalau Oke. terjadi di saham-saham energi pertambangan sih itu ya sudah Wajar ya. sewajarnya gitu ya. Tapi kalau kayak Hmm. Unilever, S. Hardware, apalagi sih kemarin kayak kalau Cleveland Finance ya jelas itu juga dapat windfall profit dari piutang yang sebetulnya sudah di write off ternyata bisa tertagih juga ya. Tapi yang lainnya rasanya agak-agak memaksakan ya. Jadi saham-saham itu saja yang memang kelihatannya masih bisa bertahan, tapi yang lainnya ya kenaikannya mulai tertahan ya. Om Chris tanya dikit, Om Chris. Ini kemarin kayaknya yang naik juga didorong sama second liner ya, banyakan ya. Ya betul. Apa Jadi juga? memang benar-benar sekali Om Umar. Jadi makanya kenapa terlihat ini masih lebih banyak saham yang naik karena hampir semua saham itu seperti digilir naik, terutama saham-saham yang memang belum mengalami kenaikan. Sementara saham-saham big caps-nya ya kita lihat ini, kita sudah lihat datanya memang saham-saham big caps-nya banyak Big-capsnya turun, digebukin gitu ya. digebukin gitu. Nah, situasi ini membuat banyak investor ya, termasuk saya, meskipun selama bulan Juni ini ya seharusnya kita semua cukup happy lah ya, bisa menikmati keuntungan. Cuman mungkin menjadi tidak maksimal karena ada juga investor yang mungkin masih gamang dan masih ragu. Jadi pertama tidak berani mengambil langkah untuk berinvestasi secara totalitas gitu ya, full power gitu, karena masih banyak keraguan apakah tren yang terjadi selama bulan Juni ini masih bisa terus berlanjut atau tidak. Nah, kalau kita kembali lagi berpatokan kepada sentral isunya, terutama dari The Fed, meskipun The Fed itu mengatakan ini kan sebetulnya bukan secara resmi, secara kelembagaan The Fed itu punya rencana untuk menaikkan suku bunga. Ini kan baru sebenarnya survei daripada membernya, dan itu juga Iya, betul. sebetulnya data dependent. Jadi kalau misalnya datanya nanti menunjukkan bahwa inflasi mereka akan cenderung turun, terutama untuk inflasi intinya yang memang masih agak keras kepala ya. Jadi kalau inflasi umumnya kan turunnya itu sudah drastis gitu ya, dari 9% jadi 4,5%. Tapi kalau inflasi intinya dari 6% masih turun cuma 5,3%, masih bertahan tinggi. Nah, kalau itu bisa turun, ya seharusnya The Fed surveinya nanti akan berubah lagi, jadi tidak harus menaikkan suku bunga 2 kali lagi, mungkin berkurang menjadi hanya cukup 1 kali. Dan kalau datanya progresnya masih lebih baik, ya akhirnya nggak naik sama sekali gitu kan. Yap. Dan ini sudah dibaca oleh Bank Sentral ya, jadi Bank Sentral Indonesia BI juga yang tidak menaikkan suku bunganya dengan harapan inflasi kita masih tetap terjaga dan juga masih bisa mengimbangi
tren suku bunga yang terjadi di Amerika. Jadi, Om Chris, aku nanya boleh nggak, Om Chris? iya, Jadi kan yang tadi tuh ada Eropa batuk-batuk, tapi khususnya China nih. Kenapa China itu penting? Karena China itu adalah partner dagang terbesar masih yang Indonesia. terbesar, betul. Betul, ketika dia sudah ada perlambatan, dia bahkan sampai nurunin suku bunga, itu sebenarnya berapa ngeri sih kalau sampai kenapa sama China ini buat Indonesia sebagai partner trade terbesarnya. Ya, kita punya pengalaman pada tahun 2015 ya, saat itu China kan perekonomiannya setelah menanjak sangat-sangat kencang gitu ya, dari periode awal 2000-an sampai dengan 2015 itu, bahkan ekonominya tiba-tiba ekonominya cukup melambat ya kan, untuk pertama kalinya melambat dari yang tadinya pertumbuhan ekonominya itu bisa 12%. Nah, untuk Iya, pertama double digit, kalinya betul. perekonomian China itu turun jadi hanya single digit. Dan untuk menjaga perekonomiannya itu, waktu itu China mendevaluasi yuannya kan, supaya tetap bisa kompetitif. Nah, itu memang pengaruhnya ke GDP kita itu signifikan sekali. Jadi Gitu ya. itu di periode 2015-2016 itu GDP kita terganggu paling signifikan kedua setelah krisis moneter 98. Apa? Fine-fine aja ya. Akhirnya 2020 waktu pandemi kemarin juga GDP kita hanya terpengaruh sedikit. Sangat terpengaruh signifikan tuh ketika krisis moneter 98 dan mini krisis yang akibat China itu di 2015. Jadi memang China ini dampaknya cukup bagi kita ya, bagi kita Indonesia yang memang jadi partner dagang itu cukup signifikan. Jadi kalau sampai kenapa sama China, ya itu akan berasa. Dan yang paling jelas sekali langsung kelihatan kan di harga komoditas ya. Kalau harga komoditasnya Iya, komoditas, betul. yang trennya kita lihat sama-sama sekarang sedang menurun, ya udah pasti ekspor kita nanti akan terpengaruh. Dan ekspor kita akan berasa terpengaruhnya karena ini memang lagi kondisinya luar biasa ya, lagi di luar biasanya. Jadi perubahannya sangat drastis. Misalnya kalau kita berpatokan pada harga batu bara yang tadinya 400-an US dollar per metric ton, sekarang tinggal 124. Itu kan tinggal hampir sepertiganya. Nah, nanti dampaknya ke penerimaan pendapatan bukan pajaknya pasti akan berasa. Dan tapi untungnya Indonesia komponen GDP dari ekspor impor ini memang tidak terlalu besar ya, masih consumer spending-nya itu masih mayoritas masih sekitar 55%-an. Jadi selalu ada untung ya, nggak pernah rugi ya Indonesia Nggak ya. pernah rugi, nggak pernah rugi. Ya, itu juga salah satu sebab kenapa kita di 2020 waktu pandemi itu masih bisa bertahan ya. Karena ya kita masih bisa dagang antar penduduk sendiri gitu kan, tidak harus melibatkan dunia luar gitu. Ya intinya gini, jadi market seperti ini kita mesti bagaimana gitu kan, kita yang pengen tahu juga nih dari Mas Gembong. Jadi rasanya kalau saya nggak tahu, kita mungkin akan ada perbedaan strategi investasi antara kita retail dengan fund manager ya. Kalau kita retail kan lebih gampang untuk switching sana switching sini atau melakukan perubahan komposisi. Tapi kita juga perlu melihat misalnya pendapat dari pengelola dana yang itu juga pasti akan mendrive
arah marketnya seperti apa kan. Jadi kita pengen tahu juga supaya bisa iramanya bisa sama, bisa dalam frekuensi yang sama gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Umar. Terima kasih. Oke, Mas Krisna, makasih banyak tadi ulasannya. Agak sedikit boleh tanya Eh, nggak ke Mas Krisna? boleh dong. Gimana Aku gimana tadi lagi? ngelihat Mas Krisna ada net sell asing 4 triliun ya, kurang Empat lebih Nah, tuh. setengah, 4,5. 4,5. 4,5. Cuman aku ngelihat data di sini 2 triliun karena secara year to date kalau kita review apa eh, tiap mingguan ya, mingguan sebenarnya kok di aku kok cuman 2 triliun ya. Nah, ini dapat 4 triliun dari mana nih? Mungkin agak Ini sedikit ya. ya, ini datanya kita retrieve langsung dari Bursa Efek Indonesia ya, tanpa ada editing apa-apa semua. Tapi ini total ya, Oke. reguler dan negosiasi, pasar reguler dan negosiasi. Jadi mungkin kalau ada perbedaan bisa dilihat lagi. Mungkin datanya Pak Kus hanya reguler saja gitu, takutnya gitu. Aku agak Oke. ada nego juga sih 1 bulan ya, Udah 1 bulan terakhir satu ini bulan terakhir, betul. 2,7 triliun net sell ya asing, negonya 540 miliar. Jadi total all Om Kus ini 2,7. dapat dari RTI ya? RTI ya? Di Oh, ya. tetangga juga sama Om. Oh, Tangga siap, juga. oke. Sebetulnya ini Anyhow, tapi sebentar gini. Bukan maksudku ini. Eh, itu akan boleh kita bahas itu nanti lebih detailnya karena poin utamanya bahwa terjadi net sell di 1 bulan terakhir itu yang membuat kita bertanya-tanya ada apa dengan foreign, kenapa buangin blue chip gitu lah, tapi si second linernya malah naik gitu loh. Om Kus, kita skip dulu boleh itunya, Oke, saya silakan. biarkan Mas Gembong membahas strateginya. Maksudku biar kita nih sebagai retailer mungkin butuh panduan sedikit banyak kalau fund manager beneran tuh ngolah dana gimana sih? Gimana biar kita tuh nggak ada bias, nggak ada segala macam pakai hati atau mengoptimalkan porto yang kita punya secara profesional. Waktu dan tempat, Mas Gembong dipersilakan. Oke, thank you. Bos saya, Pak Umar, gitu, senior saya, Kang Kus, dan master saya, Mas Krisna, gitu kan. Thank you semuanya, salam kenal. Saya Gembong Suito yang malam ini berkesempatan untuk sharing. Lebih tepatnya sharing, dan di awal kita disclaimer on dulu, artinya semua aktiviti, semua penyampaian yang kita lakukan berdasarkan perspektif dan pengalaman pribadi. Kita state dulu, memang 7 tahun terakhir kita di asset management secara pengalaman, ya. Dan 3 tahun terakhir ini kita di retail. Ya, alhamdulillah sekarang posisi saya di Samologi dan juara rencana keuangan itu sebagai financial planner independen. Nah, malam ini kita diskusi teman-teman, sharing bersama supaya mendapatkan insight, mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke, nah, di awal-awal ketika bicara 2023, di awal sekali, semua pasti akan bicara positif. Teman-teman bisa ini tulis target dulu, ya, semua fund manager atau bahkan ini di awal-awal pada saat Desember, target IHSG-nya berapa? Boleh komen di kolom chat, yuk. Di sini ada banyak sekali teman-teman. 7.700 banyak boleh itu. Komen ya, masing-masing punya pengalaman, iya. punya informasi supaya apa? Ini kita diskusi berbunyi gitu kan. Nah, ini ada Pak Heri, Pak Dodi, Mbak Yulia. Yuk teman-teman, kolom di chat supaya kenapa? Karena biasanya ini udah jam-jam malam, Bos, gitu ya. Nah. Oke. Ada yang komen, gini, silakan. Nah, silakan. Ya, ada Mas Aryan Arandi 6.800. Oh, kalau saya malah kemarin bilang dapat 7.700 sebenarnya. Iya, semua informasi bahkan di media massa dan lainnya itu semuanya optimis. Settingannya semuanya optimis 7.300 bahkan ya, apalagi di kondisi pemilu gitu kan 2024 nanti
perputaran uang luar biasa, targetnya at least 7.500 dan 7.800. Nah, sekarang Tapi sudah tahu-tahu jalan, pada hilang-hilangan ya. iya sudah jalan 6 bulan. At least Ah, sudah separuh jalan di 2023. Seperti apa? Nah, berarti rata-rata di 7.300 tembus ya, ya bos ya, terkait dengan targetnya. harus nggak Ya, tahu ngomong harusnya lah ya. oke. Oke. Nah, sekarang kita share ya, itulah market. Artinya apa? Semua bisa analis, semua bisa prediksi, tetapi bicara terkait dengan market itulah pasar. Ya, Itu realita. agree. Artinya apa? Ya, tadi disampaikan bahwa di dalam market ya, market IHSG, tetapi di dalam IHSG itu ada 11 sektor dan ternyata tadi ada 370 saham-saham yang naik. 300 sekitar yang turun. Artinya selalu ada opportunity. Nah, izinkan Oke. saya share terkait dengan strategi portfolio bijak pada saat market mulai menanjak sesuai dengan judul. Apakah sudah terlihat teman-teman di layar Sudah. teman-teman? Sudah, Oke. sudah. Aman. Ya, thank you. Ya, kembali lagi ini kita disclaimer on untuk diskusi bareng-bareng supaya kita dapat insight. Karena pada akhirnya itu nanti akan sangat menarik ketika dibawakan oleh Kang Kus stock pickingnya apa minggu ini gitu kan, minggu Oke. depan dan lain-lainnya kan biasanya seperti itu ya. Tapi oke, kita Iya. coba summary story-nya seperti apa. Nah, diskusi malam ini itu bicara terkait dengan satu economic update kita supaya memberikan gambaran ini ceritanya seperti apa global terutama di Amerika, di domestik Indonesia. Ya, sedikit aja sekilas karena tadi sudah dikasih sampaikan. Yang kedua terkait dengan menyusun portofolio dan aset alokasi. Sebenarnya yang dikatakan konsep portofolio itu seperti apa? Kira-kira menurut teman-teman, portofolio itu berapa sih sebenarnya saham kita? Boleh komen di kolom chat. Yuk. Nah, kalau ngomong portofolio, apakah all in di satu saham, satu sektor, atau beberapa versi teman-teman supaya kita di awal punya gambaran. Portofolio versi teman-teman itu berapa sahamnya? Ada yang sudah jawab teman-teman? Nah, yuk. Chat pribadi nih. Yuk, chat Ada yang bilang pribadi. 20, ada yang bilang 30. Wow, oke. Ada yang 5, 20 dan lain-lainnya. Nah, Kalau Pak Umar berapa Pak Umar biasanya? Pak Umar. Saya Dia tergantung concentrate, duit itu. conviction, high conviction dia. Iya. Nggak sampai 10 lah kayaknya. Ya. Kalau yang sih cuma 3 harusnya ya. Oke, nah inilah teman-teman, artinya kita diskusi ya. Wong di awal aja 2023 bicara 7.300, 7.500, tengah jalan sekarang di 66 gitu kan, kesana nggak kemana-mana. Artinya apa? Semua punya perspektif, semua punya pengalaman. Dengan teman-teman menuliskan, sharing di sini, itu eventnya akan lebih hidup. Ya, sepakat ya. Karena kalau hanya dengerin, amblas. Nggak sampai 5 menit atau 10 menit konsentrasi teman-teman akan berbeda. Ya. Nah, sepakat ya teman-teman. Nah, ada 15, ada 5, ada 20, let's say. Oke, itulah portfolio dari sisi teman-teman. Nah, terus yang ketiga bicara strategic portfolio bijak. Nah, ini kita disclaimer on pengalaman dalam membuat investor atau investment portfolio seperti apa. Ya, karena ini rata-rata yang kita sampaikan adalah kita amatin, kita alamin, terutama di LQ45. Nanti kita akan ceritakan. Oke, ini agenda diskusi kita. Oke, kita lanjut terkait dengan ekonomi global dan domestik. Ada apa? Ini sebenarnya secara story teman-teman hampir tiap minggu mendapatkan informasi, data, outlook, berita, apalagi dengan ya guru saya Kang Kus itu tiap hari ketika update ekonomi atau ya news itu sangat kuat, sangat update. Nah, sebenarnya sekarang apa? Nah, kita sampaikan proyeksi global terkait dengan IMF, ya ekonomi global bagaimana? 2023 seperti apa? Karena ini sempat viral ya, bahwa 2023 gelap. Oke. Ya, dulu ya ada siapa kan yang viral influencer gelap gitu, wah gelap gitu kan? Masa sih gelap ya? Yang bilang gelap bukan influencer. Siapa? Yang paling tinggi gue ngeri takut nyebutnya. Iya gitu. Nah itu sempat ramai lah, itulah dinamika market ya, selalu silih berganti dan
ya kabar baiknya adalah Indonesia atau teman-teman itu kita itu sering lupa ya. Informasi sekian gitu kan, seminggu 2 minggu udah pasti Kalau akan lupa biasanya nggak ingat Om. iya iya. Gitu. Nah, kita sampaikan kalau kita bicara global ini data dari IMF ya memang 2023 memang akan ada penurunan, slow down ya. Tapi apakah itu menjadi resesi dan lain-lainnya itu yang dikhawatirkan ternyata secara data ya memang contoh misalnya di Amerika kemarin resesi enggak. Nah, di Eropa baru mulai itu pun dari sisi Jerman dan lainnya. Nah, di 2023 emerging market yang kira-kira menjadi driver atau motor pertumbuhan ekonomi. Cina memang melambat, tapi kabar baiknya tadi shifting ke India dan lainnya. Itu bicara terkait dengan global ekonomiknya. Nah, secara regional bagaimana? Teman-teman sudah lihat ya, developing market, developing country terkait dengan Asia ya rata-rata pertumbuhan masih di 5,3. Indonesia kemarin pertumbuhan terakhir GDP masih 5,03. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan market global itu masih baik. Tinggal, nah sekarang story-nya diperdalam lagi. Ada 2 hal selalu bicara kiblatnya. Di Amerika dan di Indonesia. Kenapa? Karena semua informasi yang teman-teman terima terkait dengan market selalu bicara market kebijakannya Amerika. Karena memang sentralnya di sana. Kiblat ekonominya di sana. Oke. Ya. Nah, ini kita bicara 4 data utama. Yang paling dikhawatirkan adalah satu adalah inflasi. Story-nya teman-teman sudah tahu bahwa inflasi di 2022 ya Amerika menyatakan perang terkait dengan inflasi. Sumbernya tahu teman-teman. 2022 ekstrim ada perang ya. Rusia dan Ukraina, komoditi boom naik, harga minyak dari 66 sampai ke hampir 120 ya. Nah, Betul. di situ semua akhirnya harga barang-barang itu ikut naik 9,1. Pusing nggak? Pusing bro. Iya. Ya biasanya Amerika Itu kalau nggak inflasinya salah tertinggi 40 tahun kalau nggak salah Om. yes betul, story-nya cukup kuat ya, kengeriannya dan kenaikan harga barang-barang pada saat itu ya dengan inflasi tinggi kuncinya satu yang dilakukan oleh Amerika. Ya, inflasi tinggi Berdoa, bukan? solusinya ya ini naikin suku bunga. Biasanya kalau kunci satu kita serahkan sama yang kuasa gitu. Ya, Om. Benar. itu setelah berusaha bos gitu kan, setelah berusaha akhirnya berdoa. Nah, ini usahanya apa yang dilakukan ternyata ya yang dilakukan The Fed, Bank Sentralnya Amerika itu naikin suku bunga mulai dari Maret ya terutama. Dan itu sampai kemarin sekarang di 5,25, artinya sudah 10 kali. Baru di pause tadi disampaikan ya Mas Krisna, itu kemarin Juni. Udah mulai nih gitu kan, udah mulai. Nah, kenapa inflasinya harus turun? Ya karena ya posisinya makanya harga minyaknya langsung kembali lagi the low ya, di bawah 70, ya harga 70 batu bara dan lain-lainnya karena memang kunci dari pergerakan inflasi tersebut adalah sebenarnya di Mas harga Gembong. komoditi. Yes, silakan. Itu harga minyak turun bukan kenapa apaan, itu karena Om Kus tuh nge-shotin tiap hari. Iya. Itu kalau ngajakin di grup, ayo shot gitu loh. Iya, berarti dia Siapkan ngalahkan ya. OPEC bos. Ya, OPEC aja menahan harga kan. Ya, dan jadi itu menarik ya di komoditi 2020 itu sempat minus sebentar terus setelah itu naik, boom, kena perang 120 ya sumbernya. Terus OPEC kemarin menyatakan memangkas suku bunga untuk agar keekonomian terjaga di 60-70. Makanya Kang Kus tiap malam selalu share ya gitu. Mendekati ini short, mendekati 65, 64. Gimana mau gitu maju kan. ekonomi bangsa gitu. Nah, itu dari sisi gambar. Ini kembali lagi ini diskusi supaya ya lebih menarik dari sisi penyampaiannya. Nah, 9,1 inflasi tertinggi dan sekarang di bawah ya 4 misalnya ya. Tapi targetnya masih belum. Target Amerika itu plus minus 2%. Betul ya? Artinya apa? Dia tetap agresif. Kenapa dia agresif? Karena dia melihat, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dalam arti apa? Dari sisi tenaga kerja. Tenaga kerja ini, employment rate, NFP itu masih kondusif. Makanya digas terus. Nah, kemarin sebenarnya sudah mulai batuk-batuk itu saat di pertengahan Maret, akhir,
dan April. Teman-teman tahu ya, bank-bank digital Amerika ada 3 bank itu betul. yang sudah kolaps. Kenapa? Karena Silicon Valley. dampaknya, bayangkan bro, dia beli bonds itu di harga, let's say, ya kemarin di suku bunga kurang dari 1. Sekarang suku Betul. bunga 5,25. Artinya apa? Nah, itu dalam minusnya 20-30% itu, walaupun dari suku bunga Amerika, bondsnya Amerika. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tetapi GDP-nya masih, apakah inflasi? Nah, kemarin resesi. Ternyata tidak. Nggak sampai. Ya, sekarang di 1,3. Artinya apa? Nah, kemarin kita sudah happy, mungkin ini sudah terakhir. Kenaikan di Mei itu posisinya adalah di 5,25 tertinggi, dan semua 91% prediksi bahwa Juni akan stop. Ya, stop suku bunganya, nahan suku bunganya. Semua 91 ya, terkait dengan konsensusnya 91%. Yang nggak enaknya kemarin statementnya ya. Begitu awal Juni mereka meeting FOMC terkait dengan pandangan, dan itu dikuatin dengan testimoni bahwa ada potensi kenaikan 1-2 kali lagi sampai akhir tahun. Betul. Nah, ini yang nggak enak buat market ini gitu kan. Nah, kira-kira itu di sisi Amerika. Kalau di sisi Indonesia Mas bagaimana? Gembong, saya tanya dong sedikit dong. Silakan. Tapi Boleh. kan sebenarnya at least kita sudah nge-pack nih bahwa naiknya itu tinggal dikit kalaupun naik. Yes, Tadi kan Om betul. Krista juga bilang, sebenarnya kan inflasi itu dari 9% menuju sudah 4% nih. Iya. Nah, Sudah itulah turun kenapa begitu semua sudah prediksi bahwa ini ya udah posisi puncak. Terus yang kedua adalah kalau ini digas lagi, sektor propertinya terutama yang paling akan berdampak. Teman-teman Betul. bisa bayangkan Dan ya Om Gembong, awalnya. saya Yes, tanya silakan. tadi, Ya. ketika suku bunga dianggap sudah peak, Ya. artinya tinggal dikit lagi naik, sisanya kan kalau nggak naik 2 ya turun sisanya gitu ya. Yes. Berarti kan memang pasar obligasi lebih meriah gitu ya, benar apa enggak? Di Impact-nya. obligasi Indonesia atau di Amerika? Kalau di domestik gimana? Domestik, nah itu nanti story-nya ada, datanya ada, itu lebih meriah. Makanya tahun kemarin ketika kenaikan suku bunga itu tahunnya apek buat obligasi. Bonds, reksadana pendapatan tetap basisnya obligasi pemerintah. Tapi sekarang lagi happy-happy mereka. Ya, recovery-nya cukup lumayan. Nah, kita kembali lagi indikator ekonomi belum tentu sama dengan indikator market ya. Makanya biasanya market itu di leading indikator ya, persepsi. Ketika market ya memberikan biasanya 3 sampai 6 bulan ke depan itu sudah acuannya. Nah, ini teman-teman lihat bahwa indeks Amerika ya, apakah itu Nasdaq, Dow Jones, ya S&P, itu year to date recovery. Walaupun di fase sideways ya, karena memang kenaikannya kemarin di 2020 itu cukup tinggi, 2021, 2022. Nah, 2022 mulai koreksi wajar, dan sekarang sudah mulai recovery. Artinya apa? Ya memang yang menanjak itu, nah ini harus kita tanya sama Om Umar ini, yang menanjak itu di market Amerika atau Indonesia? Gitu. Iya, itu dia ya. Judul gitu. Yang punya masalah siapa, yang naik siapa. Iya. Kang Kus, yang nanjak itu di market Amerika atau indeksnya Indonesia gitu ya? Kita tanya dulu gitu. Yang naik di Nikkei sama ini apa India. Sama Shanghai masih naik. Shanghai. Kalau Nah, Timbuktu belum ya. Ini juga yang seringkali dibahas di bondsnya Amerika, ada 2 ya, year 10 tahun, tenor 10 tahun dan 5 tahun. Nah, ternyata ini ada anomali. Ini yang mungkin teman-teman tahu inverted yield curve, ya, di mana yield jangka pendek harusnya lebih rendah daripada yield jangka panjang. Betul. Ya, tapi secara faktual, nah ini mengalami inverted terbalik. Yang jangka pendek lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena berarti persepsinya ya investor di sana itu lebih ke short term, lebih aman dulu ngamannya. Karena potensi berarti resiko jangka pendek lebih besar daripada resiko jangka panjang. Enggak? Bisa diartikan gitu enggak? Boleh dikatakan seperti itu. Cuman posisinya adalah ya ini yang seringkali menjadi indikator inverted yield curve itu resesi. Ya, cuman kan kenyataannya kan tidak terjadi, belum terjadi. Nah, tinggal tergantung nih, ya, apakah ya karena Amerika the Fed
ya secara potensi ya, secara statement terakhir itu menyatakan minimal 1 sampai 2 kali sampai benar-benar target inflasinya dia tercapai. Apakah itu di 2023 akhir atau 2024 ya, 2024. Nah, kalau bicara yang kedua, makroekonomik Indonesia. Indonesia seperti apa sih kalau kita bicara data? Kembali lagi data ekonomi ya akan nanti bisa berbeda dengan indikator marketnya ya. Nah, kalau kita bicara data ekonomi makro Indonesia is fine. Ya, apalagi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi. Cuman teman-teman lihat ya, kok ini menarik ya, stage-nya di angka 5% aja. Nanti Kang Kus yang akan jelasin lebih detail gitu. Tetapi secara faktual ya, karena memang pertumbuhan ekonomi Indonesia, GDP Indonesia hampir 40% itu consumption domestic ditambah government spending itu udah 60-70%. Sisanya ekspor impor dan forex investment. Nah, makanya stay di sini selama ya aktiviti ekonomi consumption domestic itu tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Teman-teman bisa lihat ya pada saat PPKM ya 2020 kemarin ya negatif. Ya karena gimana mobilitas kita, konsumsi kita dan lain-lain. Cuman secara faktual ekonomi, nah Consumer inilah yang spending ya terganggu ya. yes dikatakan 5% itu masih sangat-sangat better. Pemerintah sangat confident kalau dibandingkan dengan tetangga global ataupun sebelah. Kira-kira seperti itu kan? Ya, secara inflasi terjaga 4%. Dan itu terus turun ya. Terus turun dan biasanya puncak-puncak inflasi ya lebaran kemarin di bulan Mei ya dan ada lebarannya juga itu terkendali sampai sekarang di 4%. Oleh karena itu ya pemerintah terkait dengan bank sentralnya suku bunga itu ya masih confident di menahan suku bunga terus sampai 5,75% saat ini. Nah, artinya apa? Makroekonomi masih solid. Nah, kita bicara terkait dengan ini market. Indikator market Indonesia kalau kita bicara IHSG teman-teman bisa perhatikan ya ini grafis yang sifatnya ini cuman secara pola teman-teman bisa lihat 6 bulan terakhir nggak kemana-mana, betul? Boleh komen di kolom chat gitu kan 6 bulan terakhir apakah sesuai? Itu dimulai dari pas saat Desember. Kalau di YouTube ada ini, Yes. Pak Gembong, di YouTube Ya. ada yang viral tuh 2 jam nggak ngapa-ngapain. Nah, Lah. kalau ini IHSG 6 bulan nggak 6 ngapa-ngapain. bulan nggak ngapa-ngapain. Nah, kembali lagi ini market, representatif market di situ ada 850 perusahaan. Ya, teman-teman sudah tahu bobotnya dan lain-lainnya bahwa yang terjadi kalau indikator market ya IHSG saat ini ya selalu bergerak di 6.900, support kuatnya 6.600 juga nggak tembus. Padahal fundamental kita ya fundamental solid, solid gitu kan. Tapi teman-teman perhatikan di sini inflow-nya, outflow-nya asing net foreign buy, net sell, merah itu yang net sell, ya, hijau yang net buy. Nah, itu dimulai dari September, Oktober, Desember paling banyak, nah, story-nya itu. Nah, ini memang ada anomali. Kembali lagi, bedakan market dan stock picking-nya. Ya. Oke. Kalau kita bicara market, maka yang kita sampaikan IHSG, representatif IHSG yaitu sideways, belum kemana-mana. Nah ini juga kenapa belum kemana-mana, teman-teman bisa lihat 1 bulan terakhir ini kan tadi dikatakan ya outflow ya ataupun net sell. Nah di bulan Juni ini juga sampaikan. Jadi ini indikator marketnya IHSG. Nah story-nya apa? Ya tentunya ada faktor global, ada lokal. Kita berharap semoga di domestik lokal ini ya hajatan pemilu itu sudah clear tokohnya. Siapa sih sebenarnya presiden dan wapresnya ya supaya ada kepastian investor asing juga sisi masuk. Sebenarnya mereka year to date masuk 16 triliun. Cuman kalau dibandingkan dengan 3 tahun terakhir terutama boom ya 2022 itu masuk 52 triliun plus minus di atas 50 triliun. Nanti bisa konfirmasi Om Kris. Nah, saat ini berarti apa? Dia masuk, tapi masuknya kemana? Nah, masuknya rata-rata di Big Bang dan sekarang mulai keluar lah. Akhirnya ya secara pergerakan IHSG masih sideways. Oke, kita coba berharap. Nah, kita bicara indikator ekonomik yang kedua. Bagaimana kurs dan obligasinya? Nah, terkait dengan kurs, teman-teman bisa lihat bahwa di spot ya,
itu 14.800, range-nya 15.200. Kemarin sempat ya menyentuh di 14.700, 800. Setelah itu ya Amerika potensi naikin suku bunga, naik lagi. Otomatis ya ini juga sebagai penekan dari inflow asing ya, naikannya masuk. Kalau di sisi obligasi, nah ini sisi obligasi ternyata yield-nya itu mengalami penurunan. Di sini posisi 6,2 ya. Kemarin yield itu sekitar 7 ya. Harganya kemarin di tahun 6 bulan atau 9 bulan terakhir harganya dari 92 ya, 92, 95 sekarang 105. Oh betul. Betul Sam. Saya beli itu di bawah tuh. Iya, Di teman-teman kalau kita discount. beli FR ataupun reksadana yang basisnya dominan di obligasi negara, cuannya lebih banyak daripada IHSG. Kalau IHSG year to date-nya itu Betul. minus sekitar ya kira-kira di 1 tahun minus 4%, 5% ya. Sekarang 6 bulan terakhir reksadana pendapatan tetap yang basisnya obligasi negara dan FR itu cuannya dapat dividen plus harganya. Nah, ini Jadi teman-teman tahu ya kenapa IHSG nggak ini salahin Mas Gembong dan Pak Umar ya beli obligasi ya. lah, kenapa lah? Ini bukan saya salah, ya. Tetapi teman-teman bisa lihat investor asing di saham dan obligasi di atas itu saham, ya, saham. Investor asing outflow ini saya ambil datanya dari Infovesta. Teman-teman bisa lihat bahwa 2020 ya itu teman-teman mulai COVID itu kan Maret, April, Mei, Juni sampai September itu sepi. Ya, sepi investor asing masuk. Penolongnya adalah retail. Di situ ya, retail begitu masuk cukup kuat transaksi orang di rumah, ya retail penopangnya. Begitu dia masuk mulai pelan-pelan September, ganti tahun, perang, boom. 2022 sampai ke level ini. Nah, terus sekarang udah mulai nih, udah mulai dia kurangin dikit-dikit gitu kan. Makanya yang disampaikan oleh Mas Krisna tadi, ya begitu yang dihajar adalah Big Bang, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi itulah penyebabnya dari sisi market IHSG. Tapi di balik IHSG ya ada sektor-sektor, ada stock pick, ada saham-saham itu yang mengalami kenaikan signifikan. Nanti akan dibahas sama Kang Kus. Nah ini bicara saham. Bagaimana obligasi? Nah ini memang kebijakan obligasi saat ini terutama di retail, pemerintah terus membatasi ya investor asing yang masuk ke retail. Cuman memang 6 bulan terakhir ya karena semua persepsinya sama bahwa puncak dari suku bunga itu sudah terjadi. Oleh karena itu rata-rata borong ya lebih banyak obligasi negara. Jadi, bukan saya sama Mas Umar aja, Umar, tetapi asing yang pendorongnya. Itulah kenapa ya obligasinya cukup signifikan karena ya tadi nah, ada potensi bahwa itu suku bunga sudah puncak dan akan naik. Nah, sekarang itu story-nya. What next-nya? Portfolio. Ketika bicara portfolio dan aset alokasi, ya kita sampaikan dulu sebelum perang, baik itu trading atau investasi ini kan metode ya. Tapi pastikan 3 hal. Pertama adalah ada namanya emergency fund atau dana darurat. Minimal 3-6 bulan. Maksimal 6 bulan dari pengeluaran. Kenapa? Ini berdasarkan data 10 tahun terakhir, maksimal penurunan IHSG itu adalah 6 bulan. Nah itu pada saat krisis-krisis itu, ya itu rata-rata paling banyak 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Supaya apa? Ya, ketika kita beli saham terus ternyata turun, portofolio merah, itu rasanya nggak enak. Betul nggak teman-teman? Itu mempengaruhi psikologis ya kalau 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, beberapa bulan. Nah, itu. Ada namanya emergency fund. Yang kedua, risk profile dan stylenya tahu. Ini sebenarnya saya konservatif, moderat, atau agresif. Paling gampang adalah kalau itu turun, portofolio turun, sahamnya turun, mau ya rela potensi minusnya berapa. Ini memang berat teman-teman, teoritisnya gampang, tapi butuh konsistensi.
Ya, saya berguru juga banyak sama Kang Kus ya, bagaimana disiplin untuk misalnya sesuai dengan portofolio plan-nya. Nggak mudah. Dan ini biasanya dibentuk rata-rata 3 tahun atau 2 tahun. Style trading ataupun investasi yang sesuai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita coba membuat, nah tadi, ya, aset alokasi dan diversifikasi produk. Supaya apa? Nah, teman-teman bisa lihat, why, ini saya kutip dari Benjamin Graham, esensi dari investment itu adalah manajemen resiko. Nah, bukan manajemen return. Benjamin Graham adalah gurunya Warren Buffett. Nah, supaya apa? Nah, ini. Apakah kalau kita bilang portfolio itu dilakukan oleh Warren Buffett? Jawabannya yes. Dengan size-nya sekarang ya. Ya, dia banyak punya Apple, Fargo dan lainnya. Bahkan dulu dia anti saham teknologi dulu. Oh Nah, iya. sekarang ya mulai ada transisi. Artinya apa? Dinamis. Semua Iya. orang selalu akan Dia dapat mencari. topik Ya, dapat topik Berarti hidayah dia, Mas. berarti Warren Buffett beli Goto nih. Nah, nah, Warren Buffett Indonesia siapa ya? Kita beli gotong nggak ya? Gitu. Nah, Iya. ya di situ karena kan memang ya tentunya ada beberapa perbedaan. Kalau di saham Amerika lebih mature dan Apple-nya ya. Kira-kira ada nggak teknologi di Indonesia yang se-wonderful Apple? Ya. Nah itu nanti dibahas di stock pickingnya ya. Ibaratnya ini penting. Yang kedua, kenapa harus diversifikasi portfolio? Coba bayangkan teman-teman di paling kiri sendiri sudah merasakan, sudah all in. Pernah nggak ngerasain all in bobotnya lebih dari 50% portofolio? 30% portofolio dan itu merah. Boleh komen di kolom chat. Ya, saya pernah tahu gitu. Saya merasain itu gitu kan. Rasanya Jangankan itu, 30%, Om. 90% pernah, Om. wah, itu rasanya Dulu sebelum gimana kenal gitu. Om Umar saya. Asik. Oh, udah kenal Om Umar sekarang jadi lebih baik 120. saya. Setelah kenal Nah, jadi 120%. nah, ini kadang kalau kita bicara bagaimana pembagian portfolio di produk-produk financial ya supaya termitigasi risiko, yes ya, karena kita bukan penggerak market. Pokoknya itu. Kalau teman-teman penggerak market, market maker ataupun bandar boleh, tapi siapa yang memastikan teman-teman bisa menggerakkan harga? Who knows? Kemudian lagi ini kan bicara mitigasi. Kenapa? Ya, Tapi karena bandar kita juga atau market maker bandar juga ada yang minus loh portonya. iya, ada konsekuensi. Coba bayangkan ketika all in di satu produk, ya, terus setelah itu dia turun, ya, dan itu pasangan kita tahu gimana rasanya. Nggak bisa tidur mungkin, ataupun tidurnya boleh di luar gitu. Nah, ini pengalaman-pengalaman praktikal. Karena kita hadapi ketika financial planning, check up itu banyak masukan ya ataupun keluhan-keluhan seperti itu, Om. Terutama di milenial ya kita ya. Mas, saya beli ini. Ketika lihat portofolio, wow. Rata-rata 50% sampai 70% alokasi saham-sahamnya saham-saham yang ya teman-teman nanti bisa ini kan diskusi bareng gitu kan. Small medium cap. Memang volatility tinggi, cuman hati-hati saat ini. ARB sudah mulai 15%. Terus ya standar bawahnya bukan 50 ya Om ya. Tetapi sudah beberapa papan akselerasi itu sampai ke 1. Dan Hati-hati. akan menuju simetris Om nanti. Yes, September akan simetris. Jadi ya welcome to jungle. Otomatis di sini perlu untuk pengaman safety. Biasanya kalau kita dalam financial itu kita bagi 3, cash, bond, stock. Cash bicara liquidity. Ini apa? Di situ ya ada produk-produk misalnya reksadana pasar uang ataupun di RDN. Sekarang kan banyak ya RDN yang bisa memberikan ya beberapa pertumbuhan ya cash. Bonds ini untuk stability. Ya kenapa ada cash flow? Contohnya tadi Ada cash ketika flow, stoknya itu 6 bulan nggak ngapa-ngapain, bonds contoh kayak biasa kita sarankan ORI, SBR, ST 6% is okay tiap bulan returnnya ya selama di hold di situ lumayan ada stability, ada cash flow-nya. Nah, stok ini yang ibaratnya untuk kejar pertumbuhan return.
Ya, ibaratnya kayak sepak bola, cash itu liquidity, ya bagian back sama penjaga gawangnya, ya bonds bagian gelandangnya, stoknya bagian strikernya. Oke. Ya, coba bayangkan ketika stoknya itu Ronaldo ya, full 100% Ronaldo, gol nggak? Nah itu dia, Mas Gembong. Masalahnya portonya Mas Kuswara tuh semuanya Ronaldo. Nggak punya kiper Nah, dia. Semuanya beneran. ah, balik lagi ya, kembali lagi dampak konsekuensi dari portfolio itu adalah kita dan keluarga kita, financial kita. Itu yang seringkali ya kita ya memang terjebak pada FOMO, fear of missing out, tapi baik lagi konsekuensi itu. Coba bayangkan ketika nggak punya peluru, sakitnya luar biasa, ya kan? Nah, jadi ibaratnya kayak pemain ya, sepak bola, ya siapin cash, bond, stock, tinggal percentage-nya. Berapa persen? Nah, ini masing-masing. Ya, biasanya di KPI kita tahunan itu berapa persen? Ya, kita target misalnya, let's say, ya inflasinya 5%, 2 kali berarti 10%. Tapi caranya gimana? Nah, itu yang nanti kita diskusi bareng-bareng. Tapi portfolio ini ada. Oke? Nah, lanjut. Nah, saya sedikit saja. Nah, kira-kira menurut teman-teman, nah ini saya butuh bantuan, ya. Silakan chat di kolom chat. Strategi aset alokasi di saham Indonesia berdasarkan pengalaman teman-teman, ya. Blue chip, medium cap, small cap. Kira-kira bobot Anda ketika teman-teman dikasih 3 pilihan, kira-kira bobotnya berapa persen? Aduh, Nah, ini blue kok. chip, medium, small. Yuk, malam-malam ini. Nah, di sini ada 40 berapa? 40 orang. Blue chipnya berapa persen? Ya, small, medium, sama ini. Kira-kira, karena di sini Oke. rata-rata tiap minggu ada ya. Ya, teman-teman sudah tahu familiar blue chip. Ya, biasanya indeks LQ45, indeks 30. Yuk, kasih statement kira-kira. Ya, pengalaman teman-teman, blue chipnya berapa persen, small medium berapa persen. Boleh komen di kolom chat. Ya, supaya kita bisa tahu, kita belajar bareng malam ini. Nah, ada yang Aku tuh komen biasanya chatnya? sih Nggak ada. Wah, ini kayaknya langsung chat pribadi ini sama Kang Kus ini. iya. Oke, Mas Arandi, blue chipnya 45%, ya 30, ya 25. Yuk, yang lain kita ada beberapa, ada ya kita ada sampel 2 atau 3 orang supaya perspektif masing-masing. Jadi kita bicara, oke, pengalaman teman-teman di gimana. Blue Kalau chipnya saya biasa sih 45. sama sih Om, Ya, 35-an, masing-masing 35 gitu. masing-masing 35 ya. Oke. Good. Nah, kalau Kang Kus gimana? Kang Kus ini biasanya striker semua ini. Apa tuh? Small mediumnya hajar ini 80% gitu kan? Atau bagaimana Iya. perspektif pengalaman beliau? Kalau saya, kalau lihat, coba ya saya lihat terakhir, ini saya kebanyakan lebih di blue chip loh, Mas. Ah, Blue chip kayak hari ini sendiri saya lebih average di Telkom, Semen Gresik, Jasa Marga, INKP, terusnya Tower, INKP, Tekim, lebih banyak di blue chip gitu wah. saya. Masih still good, malah second linernya ada 1, 2 lah, atau third liner lah ya, 2 saya Ya, bilang kayak gini, second linernya 2 juga lah. oke, good. Lebih banyak di blue chip saya. Nah, berarti kita nggak janjian ya Patut sama gitu ya, karena patut memang dicontoh nih Om Kus nih. Pas lagi nah, kebetulan aja, pas kebetulan ya. pas lagi kebetulan aja saya kasih analisa pas kebetulan naik gitu. Yes. Tapi banyak biasanya sih salah. Ya, kalau kebetulan dan itu rutin berarti itu skillful. Nah, Berarti itu keberuntungan kalau kayak gitu. alhamdulillah gitu. Nah, ini ada yang komen di direct message, planning saya. Good, berarti belum. Ya, masih still cash, banyakkan cash. Blue chipnya 30%, medium small 30%, second line 30%. Artinya ya proporsi dibagi supaya teman-teman tetap sama ya. Kalau dalam portfolio, blue chipnya itu penjaga gawangnya, penggerak marketnya, ya, penahan marketnya, penopang marketnya, ya. Dan teman-teman juga masih ya berpikir bahwa itu realistis. Medium Bang Gembong, small, ya Bang silakan. Gembong. Kalau nggak salah gini-ginian dulu saya pernah belajar tuh, itu kan tergantung targetnya kita nih. Ini Yes. bobot dikali masing-masing. Kalau emang kita agak konservatif, mau nyaman,
ya blue chipnya banyakin. Ya. Tapi kalau emang kita petarung sejati ya dibalik gitu loh. Tapi itu Nah. salah apa nggak sih sebenarnya? Yes, nah itu tidak ada salah atau benar dalam strategik. Pada akhirnya waktu yang nanti akan membentuk wisdomnya. Ya, kenyamanannya berapa, targetnya berapa? Biasanya sekitar 3 tahun pengalaman kita ya, Om ya. Oh Ya. iya, oke. Biasanya di setting, oke, blue chipnya misalnya settingan target KPI-nya berapa? 10-12% misalnya, atau 2 kali dari inflasi. Tapi ketika sudah nyaman tahun pertama, sudah oke strategiknya, maka tahun kedua dikurangin bobotnya masuk ke ya medium small. Strikernya dibanyakin atau gelandangnya dibanyakin supaya portofolionya itu. Nah, itu biasanya pengalaman kita 3 tahun. Nah, I see, oke. 3 tahun untuk menemukan style, oh ini yang cocoknya seperti apa gitu kan. Nah, ini rata-rata blue chipnya 70%, medium small. Nah, oke. Teman-teman punya. Nah, disinilah kenapa tidak ada bobot yang pasti exactly, ya, tetapi semuanya akan dinamis. Itu berdasarkan profil resiko, conviction, pengalaman, strategik, dan kenyamanan. Bisa tidur nyenyak tidak? Oke, siap. Oke. Nah, ini contoh Ya. terakhir bagaimana strategik portofolio dengan LQ45. Kan biasanya kita ditanyain ya, Kangkus biasanya stock pick apa gitu Kangkus. Dan lain-lainnya saya juga sering kali gitu kan. Ini insight saham-saham apa parsial. Tapi bagaimana dalam mengelola portfolio ini kita contohkan di LQ45. Kita ambil contoh kebijakan investasi atau trading di saya. Ambil LQ45 maka ini berdasarkan data Infovista terakhir yang masih berlaku, belum ada rebalancing LQ45. Ternyata 45 saham tersebut ya LQ45 sektor keuangannya 49%. 50% sendiri. Itu keuangan. BCA, BRI, BNI, dan lain-lainnya. Terutama 4B itu, gitu, tambah Arto. Ini sudah representatif. Mereka kemana? Kalau di sini, ya, at least, contoh, ya, kemarin BCA, BRI, BMRI itu kan sudah rata-rata all time high ya, all time high. Jadi kalau kita lihat mungkin enggak ya, BCA ke 10.000 atau dan lain-lain, dia harus ngelewatin fase-fase itu. Nah, saat ini nah siapa yang dorong mereka? Ini saya tanya Om Kus ini gitu kan, kira-kira nanti dijawab terakhir aja. Siapa yang dorong mereka? Asing sudah dorong nih. Ini lokalnya mana nih? Lokalnya nggak mungkin di BCA BRI, biasanya small medium, dan sekarang volatility tinggi ya, itu ada di saham-saham yang disukai oleh retail. Nah, cuman kalau kita bicara kebijakan investasi, inilah yang menjadi saat ini kondisi di LQ45. Masalahnya gini Om, tadi sektor Ya. keuangan kan 50% ya, 49,15. Itu bank saya nggak ada loh di situ. Nah, nah dia ini sektornya sama, cuman banknya itu dia ya lebih ke medium small karena konsepnya Kurang value eksotis nih investing. portfolionya ini. Ya misalnya BPKP dan lainnya, boleh ya ini ya. Nah, ini ya salah satu diskusi saja. Ya ini kalau kita bicara ya LQ45, masing-masing punya preferensi ya. ICP masih Siap, oke. cicil keluar Om, yes, karena makanya 1 bulan ini nggak kemana-mana indeksnya. Itu indeks ya, bukan stoknya. Nah, tapi ada beberapa ya saham. Nah, ini kita lihat gambaran dominannya. Saya ambil 4 ya, rata-rata sektor keuangan, bahan baku, consumer, telco. Ini sudah hampir sebenarnya 80%. Jadi kebayang dong. Nah, ini dilakukan oleh fund manager, yang sifatnya indexing, asing pun juga indexing. Tinggal strateginya teman-teman. Pengalaman praktis kita, contoh ini biasanya ya kita lakukan apa? Secara fundamental kita sortir LQ45 dan lainnya, story-nya ada, tapi begitu technical analisisnya, sinyal-sinyalnya itu kami biasanya gunakan ini. Ya, karena ini kembali lagi best practical kami ya, dengan sinyal sahamologi. Di situ tiap hari ada, contoh kayak INKP, kemarin kita sudah beli fresh buy-nya di level 7.300 sampai sekarang dan lainnya gitu kan. Nah, ini contoh yang dinamis. Sinyal belum tentu kita eksekusi. Begitu eksekusi, ya ini masing-masing pilihan masing-masing. Ini berdasarkan portfolio kita. KPI dari portfolio, tujuan saya membentuk portfolio ini, 1,
mengalahkan inflasi, di atas indeks LQ45 dan target secara keuangan tumbuh 10-15% sudah happy. Nah, ini Per annum ya. contohnya. Oke. Yes, kenapa compounding? Kita berpikir 3 tahun, 4 tahun lagi ini tetap sustain supaya pengalaman. Kenapa? Pilihannya sederhana. Ketika kita di deposito, ya karena memang basic kita lebih banyak di financial planning dan rata-rata itu adalah investor-investor pemula. Kita coba bahwa fondasi 2 tahun, 3 tahun ke depan itu positive experience. Karena tujuannya kan balik lagi goal based investing. Dia tumbuh 12% atau 15% aja setahun itu sudah cukup baik. Kenapa? Oke. Ya, Siap. teman-teman bisa lihat perbandingan indeksnya. Indeks reksadana misalnya IDX 30, LQ45. Nah, itu 2 tahun terakhir nggak kemana-mana. Ibaratnya itu compounding. Ya, baik lagi, ya bijak itu bicara punya konsep, punya pengalaman, akhirnya punya wisdom. Bagaimana membuat itu? Nah, di sini sudah pada ada terakhir guru saya, Kang Kus. Ya, dia akan buka portfolio dan strategi stock pickingnya. Thank you semua. Oke, makasih banyak Mas Gembong. Wah, luar biasa hari ini ya. Jadi memang variabel-variabel di dalam managing portfolio itu banyak ya, tapi tadi saya note tuh, pertama ada piramidnya, piramid itu pun tergantung sama risk profile kita masing-masing senyamannya gitu ya. Tapi yang penting adalah disiplin, tadi saya note kata kuncinya gitu loh. Setelah ini kita lihat ada stock picking dari Om Kus, waktu dan tempat, silakan. Oh iya, tambahan Kita terakhir, kasih. posisi cashnya Ya, kita oke. masih banyak cash karena ya kita ikutin flow investor asing kalau di big cap, ya BCA, BRI, dan kita nunggu turun Om Kang Kus ya, belum turun-turun nih. Cash kita 64% masih full ya. Nah, kita tunggu view-nya dari Kang Kus ini gitu kan. Thank you Ini semua. kita bisa margin ke dia kayak Om Kus. Jadi dari teman-teman Lotus atau teman-teman retail investor Indonesia tahu ya kenapa IHSG nggak ada flow? Jawabannya. Jadi Cashnya ada yang dikempit. cashnya 64%. Jadi bukan salah technical ya, salah fund manager ya, nggak mau buy Indonesia. Balik lagi. Jadi ini kita kemarin nggak cuman dengan Mas Gembong, kita juga dengan Mas Agung ya. Dia Iya, betul. reksadana juga. Memang kalau dilihat juga rata-rata apa ya, MI Indonesia ya, lokal fund itu memang masih banyak itu cash, rich cash gitu. Jadi Rich cash, betul. mereka masih berharap IHSG 6550. Kalau misal kita lihat di sini ya, saya pinjam dulu zoomnya. Sesuai sih ya dengan analis Lotus sendiri. Kita nggak bisa no word lah kalau kata bahasa sekarang ya, nggak ada kata, Nggak bisa berkata-kata. nggak bisa berkata-kata, jadi no word lah katanya ya. Jadi memang masih ada ya, kalau saya ngelihat di sini sebenarnya kenapa asing bongkar pasang karena Mas Gembong dan teman-temannya nggak mau masuk ke IHSG gitu ya. Kalau Mas Gembong dan kawan-kawannya jual obligasi, mungkin ya IHSG bisa bagus, tapi itu salah juga karena kan manajer investasi itu kan lebih ke manajemen resiko dan diversifikasi. Nah, enaknya zaman sekarang itu beda 5-10 tahun lalu. Kalau 5-10 tahun itu minim pengalaman atau lack of literasi perihal obligasi. Nah, untuk sekarang nih era genre COVID ke atas sampai 2023 ini loh obligasi, ada Mas Gembong, ada Mas siapa kemarin Mas Agung. Jadi kalau misalnya SG koreksi kayaknya kurang ini ada obligasi, itu nggak salah ya, nggak salah juga karena yang kita cari adalah capital gain ya, resikonya juga ini. Makanya tadi juga udah dijawab juga, memang timbal balik obligasi atau negara itu lebih tinggi daripada saham. Lalu kalau misalnya dia turun, akan balik lagi ke equity. Dari sisi teknikal IHSG gimana? Kalau dari sisi teknikal sih fine-fine aja ya. Saya ngelihatnya walaupun tadi sempat dibahas 6 bulan nggak kemana-mana, di sini saya ngelihatnya masih ada pola triangle. Di sini year to date-nya juga masih nggak berubah. Nah, kemarin sempat ada bullish engulfing, lalu dibalas lagi ada distribusi. Ini lebih ke rotasi sektor karena saya ngelihatnya
sektor energinya salah satu PTBA-nya hari ini ARB sesuai dengan estimasi ekspektasi. Kita juga hari Jumat di Lotus Andalan di di Instagram kita lebih pilih reduce atau kurangin seperti PTBA, HMSP, ada Pegas dan lain-lain. Baiknya sih reduce karena kenapa? Saya lihatnya ini mau akhir bulan. Besok adalah tutupan candle monthly bisa atau price actionnya secara monthly. Nah di sini kalau saya yang lihat IHSG ini nih lumayan ya, ada seperti hammer tapi bukan hammer di sini by monthly-nya. Di sini udah beberapa kali rejection ya kompositnya. Setiap dia sentuh level di bawah 6.500, ini ada rejection, ada tolakan, nggak boleh turun dari 6.500. Berarti demand-nya ini cukup besar. Kita ambil average-nya itu ada di 67.700-an lah ya, 6.700 atau 6.750-an average-nya. Besok tutupan candle weekly, kita lihat weekly hari Selasa, ini berpeluang besok akan melanjutkan kenaikan atau positif lagi. Biasanya by behavior, perilaku pasar biasanya kalau jelang-jelang hari kejepit, hari ini malah suka ada inflow kayak waktu 2 kali kemarin hari kejepit nasional, malah inflow asing itu malah 1 triliun. Kalau misal teman-teman perhatiin. Nah ini besok the last day untuk di Juni, kemungkinan masih ada melanjutkan koreksinya sih berpeluang lebih besar. Hanya aja lag sentimennya di sektor-sektor mungkin di sektor energi, tapi energi itu kan hanya batu bara dan temporari. Ini juga udah pernah kita bahas di awal Juni ya, kalau pengen cuan untuk di bulan Juni belilah sektor energi. Nah sektor energi yang udah cuan kan balik lagi ke sektor properti. Tinggal lihat di YouTube-nya YouTube-nya Lotus Andalan di awal Juni, waktu itu kita dengan Arvin. Dan itu juga sesuai dengan estimasi dan ekspektasi juga. Nah sekarang awal bulan ini bagaimana dari IHSG? Buat saya masih oke, tinggal nunggu teman-temannya Mas Gembong masuk ke pasar modal atau kapital ya, atau bukan cuma Mas Gembong aja, ada yang lain-lain ya, ada aset manajemen dan ada reksadana, ada apalagi private equity. Karena memang dari teman-teman juga aku perhatiin fund manager masih nyaman di obligasi karena return timbal baliknya lebih besar daripada ini. Lalu dari IHSG bagaimana? Kalau saya perhatiin sebentar, saya pinjam dulu. Nah hari ini saya bacain dulu aja ya, ini by bot BBK ya, dari bot BBK atau Smart Trading. Di sini ada distribusi, ini ada awan ya, saya bacanya di sini BBD atau bau-bau distribusi, bau-bau darah. Dulu namanya bau-bau darah, sekarang udah diganti bau-baunya nih kayaknya distribusi ya, lagi distribusi nih fresh. Banyak nih Om ya. Banyak, hari ini awan, ada BCAP, yang freshnya ada BP, ada BMTR, lalu ada Cuan, ada GJTL, ya, ada Harum, ya, ada distribusi konfirmasi. Indeks healthcare-nya kita udah warning dari jauh-jauh hari juga. Indeks healthcare-nya nih agak ragu dari 2-3 minggu lalu. Ini healthcare kayaknya mau udahan nih partinya nih. Terusnya ada Indika energinya juga sama, ada Medco-nya juga sama, ada MNC dan MTMH-nya juga ada distribusi, ada Enzia, ada Okas, ada Panin, ada PTBA ya, mengkonfirmasi dari Ini yang mesti dijauhi Om ya. Ya, kalau baiknya sih hindari dulu untuk sementara. Bisa kalau bisa sih 2 minggu atau 3 minggu ke depan, kalau bisa jangan ngelawan market. Karena kecuali pengen jadi market maker, kadang-kadang kan wah ini bottom, tiba-tiba dihajar, nyangkut, kelepek-kelepek, nanti teleponan ya kan, Om ini bisa ke berapa? Lah orang lagi distribusi kok dilawan. Kalau lagi akumulasi yang kita ikutin gitu market. Ada SSMS, ada TINS ya, ini distribusi. Jadi dominasinya ini di sektor energi, yang nomor 2-nya ada di sektor basic. Oke, kita lihat the next sektornya secara ini kita udah screening based on-nya sih Kompas 100 ya. Di sini Kompas 100 kita lihat composite IHSG-nya dulu.
Oke, ini time frame-nya by weekly ya. Weekly-nya sendiri indeks transportasi terkorektif ya, masih ada pelemahan di sektor transportasi. Cuman IHSG hari ini ditopang sama Jaya ya, transportasinya ya. Ada kenaikannya ya. Yo, Jadi IHSG-nya hijau ya. Cuman itu ada terhadap beta IHSG atau enggak tuh ya. Tinggal nanti ke Mas Gembong ya. Lalu ada cyclical, ada properti ya. Di sini sisi kanan ini sebenarnya masih bullish, cuman momentumnya sedang melemah aja ya. Jadi perlambatan ya. ada perlambatan. Ini sorry, ini bukan bukan weekly, ini daily. Ini daily nih saya. Mohon maaf, Oke. saya ralat. Bukan weekly tapi daily. Ada transportasi, siklik, infrastruktur, properti, non siklik, indeks health, finansial. Ini finansial nih antara mau naik atau turun nih masih galau ya. Ada indeks industrinya. Nah, ini udah terlihat ya ada pelemahan di sisi kiri sebenarnya basic sama energi lagi bearish, tapi di sini dukung lagi energinya ada momentum pelemahan lagi dalam akselerasinya. Kita ini buy weekly-nya seperti ini ya. Weekly-nya basic, energi, dan techno, dan infra. Yang masih bearish itu basic dan energi. Tapi yang benar-benar lagging itu ada di sektor energi. Kalau basicnya mungkin ada hidden sedikit, hidden divergent ya. Lalu sektor teknonya sebenarnya udah improve ya. Udah improve. Lebih nggak kemana-mana. Nah, infrastruktur nih yang menarik buat saya pribadi. Kenapa? Infranya ini sebenarnya bearish mungkin 2-3 minggu ke depan sektor infrastruktur yang seperti Telkom ataupun Indosat ataupun XL atau BUMN Karya dan lain-lainnya kemungkinan 3 minggu ke depan ya 3 minggu ke depan akan masuk ke area bullish seperti halnya cyclical, transportasi, properti ataupun nah ada yang peluang besar ini di saya lihat nih 2-3 minggu ke depan itu infra dan finansial. Baru yang terakhir ini Oke. ada industri. Industrinya masih ditopang sama Astra, Gajah Tunggal, Unity Tractor-nya belum ada gerakan cukup signifikan positif ya. Non cyclicalnya hari ini malah ada bagi dividennya Gudang Garam mungkin di luar ekspektasi makanya lebih banyak jualan ya daripada buyernya seller sama buyer lebih besar sellernya kalau saya lihat dari Gudang Garam itu sendiri. Oke, nextnya ada ini adalah indeks-indeks yang kita sengaja kita screening benchmarknya Kompas 100 sama indeks 80 dan Jakarta Islamic Index. Jadi kita tidak menggunakan LQ45 karena bobotnya di sini screennya udah berdasarkan dari 800 atau 900 saham. Setidaknya kita screening cukup 100 saham aja, masa sih dari 800 saham 100 saham nggak kasih return timbal yang cukup oke. BTPS udah jadi masuk stock pick dari apa namanya Lotus andalan minggu lalu kalau nggak salah ya di bawah 2000-an. Nah, sekarang skenarionya gimana? Ini bisa untuk setelah habis lebaran bisa untuk buy on weakness aja ya. Selama dia masih kuat di area supportnya di flip level 1950 masih bisa lakukan buy on weakness untuk BTPS. Lalu INKP ini dari Smart Trader dan satu lagi Lotus. Kita rekomendasi INKP ini kalau nggak salah dari 6.800 ya, apa 6.700. Iya, Harusnya sih betul. udah floating 23% karena saya ngelihatnya teman-teman di BBK ataupun Smart Trader mereka udah pada floating di atas 25% nih INKP. Makanya santai-santai aja, nggak beli, nggak jual, masih inline untuk INKP. Lalu ada tower ya, ada semen Gresik. Ini bisa diperhatikan semen Gresik, tower, INKP masih hold aja ya. Kayaknya kurang oke kalau misalnya langsung tabrak beli. Kalau pengen ini strateginya buy on weakness, jangan buy on strength. Karena momentumnya sedang bullish. Lalu ada Cepin yang saya masih sedikit ragu dengan satu lagi INTP ya. Di sini ada apa nih? Oke, selanjutnya kita lihat aja the next sektornya. Ada Hill. Sektor ininya ada Hill tapi dia terlalu dekat dengan benchmarknya dari IHSG.
Satu lagi Kalbe Pharma, ini biasanya hedge fund lebih nge-hedging di Kalbe Pharma untuk cari pendek 1 bulan dapat 3% sih. Untuk Kalbe Pharma nggak ada masalah ya hedge fund. Lalu di sini ada hidden divergence-nya Sido atau Sido muncul. Ada pelemahan kemarin sempat dibuangin oleh asing. Kayaknya momentumnya Sido bisa lihat ada, saya kemarin tuh sempat ngelihat ada kayak double bottom, tapi butuh konfirmasi dari double bottomnya si Sido itu sendiri. Nanti kita lihat by view on chart ya. Lalu di sini INKP, Semen Gresik, sebenarnya ada ada Tekim di sini, cuman karena mungkin ini kan screeningnya penguatan berdasarkan 45 derajat. Jadi kalau 45 derajat Oke, menguat, dia otomatis masuk di sini. masuk. Kalau Tekim kayaknya di 56 atau 57 derajat, jadi dia keluar dari sini. Di sini ada BRMS, ada Oke, MDKA-nya juga, ada INTP. Dan next di sini ada Unik, cuman saya agak sedikit ini ya ngeri-ngeri sedep antara Unik. Di sini ada MR juga masih ada bagus. Di sini juga ada Petis, cuman Petis tergolong bisa dibilang terlalu liar ya dua ini antara Petis sama Unik. ADMR harusnya dia kalau bikin swing low, bikin swing high lagi akan lebih bagus untuk ADMR. Sementara ini belum ada penampakan ADMR untuk high low-nya. AMRT, saya lebih memilih AMRT daripada ADMR ya. Mungkin kalau ADMR jangka pendek oke, AMRT di sini kenapa? Di sini biasanya orang reksadana dia akan lebih hedging di AMRT seperti halnya Kalbe Pharma. Kalau yang liarnya mungkin bisa perhatikan Cleo ya. Ada momentum 1-2 hari ini ada pergerakan akselerasi. Kalau besok ada penguatan boleh buy on strength ya. Begitu buy on strength, begitu ada hijau, stop lossnya di harga open aja. Jadi resikonya lebih kecil ya. Lalu ada MPMX, ada Hayden ya, ada Rals yang kemarin habis bagikan dividen, hari ini ada akselerasinya, boganya masih repo, avoid aja untuk boga. Ada Java masuk lagi ya ke area leading ataupun front runner, bisa perhatikan ada Java, Cepin, Clio dan AMRT. Dan next di sini ada Cevin sama Mfin karena hari ini kalau nggak salah ada katalis MUFG ya beli. Iya betul. Baru dia akuisisi. Nah, di sini juga ada BDMN juga hampir serupa gerakannya, cuman agak-agak linu juga nih antara tiga saham ini nih. Karena kenapa 3 saham ini jenisnya seasonal. Kalau memang lagi seasonnya lagi digoreng, dia akan digoreng, tapi kalau udah digoreng biasanya hasta la vista, baby ya. Bubar, selesai pestanya. Jadi jangan berharap sampai akhir tahun atau tahun depan masih tetap akan digoreng. Biasanya kalau saham seasonal itu cuman sistemnya ya 3-4 bulan ya udah itu selesai. Lalu di sini ada BBKP atau BTPS bisa diperhatikan. Di sini ada BRIS bisa pakai skenario buy on strength. BBKP-nya juga buy on strength. Kemarin sempet ya hari ini ada koreksi. Kalau misalnya sekarang nanti kita lihat chartnya gimana BBKP, BTPS dan selanjutnya apa lagi nih. Coba energinya tadi apa? Oh, INKP, ADMR, sebentar. Ada Mark di sini ya. Mark ini sektornya sektor apa nih? Industri ya, sama pada ya. Biasanya retail seneng nih saham-saham yang seperti ini ya. Tinggal tentukan resikonya, siap nggak ARB 15%. Kalau siap silahkan. Kalau saya Itu cari bukan Mark Zuckerberg bos ya. kalau saya sih nyarinya yang besok bisa tidur nyenyak nggak. Jadi untuk sektor transportasinya sendiri hari ini nggak ada ya, walaupun ada Bluebird bagi dividen ataupun Jaya naik cukup lumayan hari ini, cuman saya ngeliatnya sektornya di sini buy screeningnya nggak ada, lalu propertinya juga nggak ada. Di sini ada infra, ada Ken, ada Tower ya Ken dan Tower. Besok kalau nggak salah Tower ini menu stock picknya Lotus andalan. Oke. Lalu ada Tehnonya walaupun ada pembalikan arah dari Goto kayaknya kurang kuat powernya di sini, composite-nya dari Tehnonya juga masih kurang. Oke, the next abis Tehno nggak ada lagi ya. Paling kalau saya baca-baca sektoralnya ya di sini
saya menarik dari sektor apa namanya basic industry. Di sini basic industrinya sendiri dia sudah bikin base, ya. Di sini sudah bikin base. Tinggal dia bisa nggak break dari market structure-nya. Kalau dia break dari market structure-nya, ya, konfirmatif break market, berarti dia ada higher high, higher low. Bisa aja jangka menengahnya dia bisa break. Yang menarik perhatian saya cukup optimis di sektor basic industry, Bollinger-nya ini dia mulai menyempit. Bollinger Band-nya dia mulai menyempit, jadi potensi buka atas bawahnya nih terbuka lebar. Ini yang kita tunggu, ini break atas Om, atau break bawah. jagoan di sektor ini apa Om? Jagoan di sektor ini? Saya ngelihatnya ini masih di NKP Tekim, lalu ada apa lagi ya, anak-anak usaha ya, MDKA masih kurang ya, MDKA. Lalu ada apa lagi sih, sebentar ya, saya lihat ininya, lihat Ini transformasi. soal ada yang nanyain, takutnya beda. Dia nanyain kayak ini saham-saham yang setelah dividen deh, kayak Pegas atau Telkom atau tadi PTBA kira-kira Oke, kita lihat gimana sektornya gitu. dulu ya. Kita lihat Iya, sektornya oke. dulu, habis ini ke saham. Lanjut Om. Jadi asumsinya ini antara dia break up atau dia breakdown. Jadi nggak selalu dia break up, tapi dia juga ada potensi breakdown. Tapi kalau breakdown dia akan apa yang harus kita lakukan kalau break up ini apa? Tapi dari secara ininya sendiri sebenarnya masih dalam fase bearish ya di sini ya. Masih fase bearish, masih turun. Dia akan cukup bagus kalau dia break di flip level 1020 atau 1035 ya. 1035 ada atau next targetnya 1050-an. Lalu setelah itu ada sektor apalagi cyclical ya, consumer di sini cyclical. Saya ngelihatnya di sini bisa berbau-bau penan atau flag, jadi masih bullish dari consumer cyclicalnya itu sendiri. Cyclical itu seperti apa sih? Retail sales ya, kayak MAPI, kayak Mayora, ada apa lagi? Bukan Mayora, Mayora lebih ke non cyclic ya. Ada apa lagi? Saya kurang begitu hafal juga. Dan di sini ada non cyclic. Nah, ini ada Gudang Garam, Indofood dan lain-lain. Masih bullish ya di sini saya ngelihatnya. Ini sektor energi hari ini karena ada dividen PTBA, jadi ada gap, wajar aja. Perhatikan misalkan dia ada di flip level 17-11, ini ada peluang double bottom ya untuk teman-teman. Ada peluang double bottom, bisa lihat aja saham-sahamnya yang related. Biasanya yang punya beta terhadap ini kayak Adaro, ITMG dan lain-lain bisa double bottom, bisa aja ya seperti ini ya skenarionya. Jadi intip aja misalnya di bawah 17-17 bisa untuk agresif agak sedikit beli saham-saham sektor energi. Tapi kalau dia bikin lower low-nya lagi dari flip level 1705, ada baiknya tinggalin ya untuk sektor energi. Oke. Mungkin masih bisa dilihat lagi bulan Agustus akhir. Kalau nggak salah saya lihat time price and cycle-nya di bulan Agustus untuk sektor energi. Lalu ada finansial sendiri masih sejalan waktu itu kita dengan ini ya double topnya juga belum double bottomnya belum diuji ya. Di sini high low. Nah sekarang high low sektor finansialnya juga hampir semua dari big capnya ini mungkin karena fund manajernya belum berani beli lagi BCA, belum berani lagi beli BRI atau Mandiri dan lain-lain, masih nyari diskon ya. Jadi wajar-wajar aja, sah-sah aja. Kemungkinan kalau dia breakout di flip level 1450-nya, dia lari ke 1500 levelnya ya, 1500. Jadi masih inline untuk sektor finansialnya sendiri ya. Dibilang bullish enggak, dibilang bearish enggak, tapi lebih ke netral. Tapi inline-nya secara jangka pendek dan jangka menengahnya dia masih fase bullish jangka menengah dan jangka pendek. Lalu ada sektor healthcare ya. Hari ini kemarin ada pengumuman Pak Jokowi selesai ya pandemi. Jadi ini salah satu triggernya sektor healthcare kayaknya sudah
udahan nih Oh, kayaknya I gitu see. ya. Iya, Jadi oke. tinggal mungkin laba untungnya sektor healthcare ini lebih ke hospital. Jadi makin banyak orang sakit, makin banyak untung. Jadi kalau nggak ada yang sakit nggak akan ada untung. Kalau kemarin beli Oke. subsidi pemerintah, kalau sekarang subsidinya sudah hilang. Lalu di sini ada industri ya, healthcare, industrial. Di sini agak mirip-mirip chartnya apa UNTR ya. Di sini juga masih ditopang dengan Astra. Astranya sendiri masih bagus. Dari market structure-nya sendiri belum ada higher low. Jadi wait and see aja dulu untuk United Tractor ya. Ini agak-agak mirip sektor apa ya? CPO ya. Jadi lebih ke stagnan. Market structure-nya belum terbentuk ya, masih lalu ada infrastruktur. Nah, ini infrastruktur nih ya. Di sini saya ngelihatnya ada mini double bottom. Ya, di sini ada mini double bottom untuk infrastrukturnya. Di sini juga udah sempat break dari mini double bottomnya, lalu mengkonfirmasi tren jangkanya dia lagi bullish ya. Jadi sektor infra nih masih bagus buat saya ya, infrastruktur. Jadi di sini ada mini double bottom, lalu dia breakout, retrace. Ini mau bikin continuationnya dia bisa apa nih, bisa bullish flag. Jadi perhatikan sektor-sektor infrastruktur, kalau nggak salah yang kasih timbal balik atau return cukup bagus di bulan Mei Juni itu ada Indosat, ada PTPP, ADI, dan Wika. Bisa juga diperhatikan Telkom, XL yang masih area-area bottomnya. Lalu di sini ada properti. Nah, ini dia nih ya, properti yang kemarin sempat rally 1 bulan. Nah, yang 1 bulan ini lebih cenderung koreksi. Ini sebenarnya bisa masih area-area bullish skenario ya. Ada inverted and shoulder, lalu di sini ada flag pattern. Nah, di sini kemungkinan masih ada continuation selama dia nggak turun dari 700-nya, berarti dia nggak invalidasi. Jadi di sini masih bullish skenario ya. Dan sekarang hari ini ada di area-area support, bisa diperhatikan kembali lagi. Saya pernah bilang di bulan awal Juni, di tanggal 6 kalau nggak salah dengan Arvin, mulai buy on weakness di sektor properti. Nah, penggerak properti ini siapa nih ya? Bukan Gamma ya, bukan apalagi ya saham-saham penny stock. Tapi biasanya kalau dia pengen bullish ngebreak di flip level resistnya ada di berapa nih? Ada 750 atau 760-nya, ini biasanya dengan penggerak properti itu siapa? Tinggal teman-teman screening watch dari sektor properti. Saya masih suka sektor properti walaupun tadi ada sempat kenaikan suku bunga Amerika, cuman saya tetap masih positif dari properti Indonesia akan berbeda dengan Amerika. Lalu di sini ada sektor teknologi yang masih bearish, belum ada ini. Kemarin ada demand terhadap GoTo, cuman di sini wait and see ya. Di sini netral, nggak buy, nggak sell, wait and see aja. Ada lebih bagus lagi dia ke flip level 4613 atau 4615 untuk sektor tekno. Secara market structure dan trennya masih downtrend, walaupun hari ini ada pembalikan dari ini belum konfirmasi ya. Transportasinya juga di sini walaupun kemarin sempat bullish, di sini masih tren jangka tren jangka menengahnya masih cukup terbilang bagus dan masih terjaga untuk sektor properti. Transportasi. Oke, selanjutnya ingin bertanya tentang apa? Asi Om minta pandangan. Oke, Asri. Asi ini masih bullish ya. Asi ini masih bullish, masih oke. Malah saya ngelihatnya si Astra Indonesia ini untuk teman-teman lebih buy on weakness karena saya melihatnya ada pola continuation, bisa tidak menutup kemungkinan dia bikin flag pattern ya. Jadi ada pelemahan di 6725 or below, bisa counter ya selama dengan catatan 6400-nya masih cukup kuat ya. Invalidasi kalau dia patah 6400-nya. 6400-nya patah ya, ternyata candle besar nih tiba-tiba ya, bearish bell. Jadi kalau masih di atas 6400 ini masih bullish, masih oke. Malah projectionnya kita saya di ini ya, di analis di Lotus
ini bisa ke flip level 7.400 bahkan 7.500-nya yang akan tercapai. Mungkin kalau ada higher high, higher low, prepare aja buy on weakness untuk Astra Indonesia ya. Masih bagus, begitu juga nggak Astra juga, Indofood juga sama. Makanya kalau nggak salah tadi pagi kita call buy Indofood buy on weakness. Karena di sini ada peluang naik penan itu sendiri masih bagus. Jadi kalau orang melihatnya tunggu tutup gap, saya malah melihatnya di sini continuation ya, masih bullish di sini ya. Jadi mungkin jangka pendeknya bikin dari pattern penannya dulu, kalau dia break dari sini baru melanjutkan ini. Ini adalah salah satu pattern continuation bullish lanjutan ya, melanjutkan bullishnya sendiri. Kus BBHI, oke BBHI kemarin secara laba laporan keuangan bagus, bank-bank digital juga ada Arto salah satunya. Nah ini juga sama ya, kemarin sempat bikin mini rounding bottom lalu patah ya dari BBHI. Cuman kita udah nggak berani rekomendasi lagi. Kemarin sempat masuk rekomendasi Lotus ya BBHI waktu di 13 sekian. Nah sekarang untuk buy on weakness-nya hati-hati aja. Kita lihat volumenya dulu nih ya. Nah, volumenya hari ini mulai melemah ya. Jadi bisa buy on weakness aja kalau dia ada penurunan 16.05 sampai 14.70 ini. Invalidasi jika turun lebih dari 1.400 ataupun 13.35. Jadi abort the mission jatuhnya. Kalau kayak gini penurunan tidak didukung dengan volume, bisa baiknya sih buy on weakness aja di bawah 16.50 ya. Ada 16.50 atau strategi keduanya buy on strength-nya jika dia break flip level 18.85. Jadi wait and see aja dulu, jangan tergesa-gesa. Habis lebaran masih ada hari untuk investasi kok. Oke, the next habis BBHI ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada XL. Kalau saya sih lebih suka XL karena dia mantul di area flip level supportnya. Hari ini dia bikin Morningstar dan candle-nya lebih besar ya. Kalau dia ada melewati flip levelnya di 2040 atau di 2060, melanjutkan ke 2300 sampai 2400-nya jangka pendek. Dengan catatan invalidasi kalau dia turun dari 1905, jadi invalidasi. Jadi lebih besar distribusi nantinya. Hari ini juga masih ada didukung dengan volume ya, walaupun masih di bawah rata-rata dari XL. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi dari... Om, aku nanya tadi, Pegas M. Nanya Pegas M, Om. Oh, Pegas. Pegas, kalau nggak salah hari Jumat itu reduce ya. Saya pilihnya reduce. Karena kenapa? Dari sisi technical di sini ini adalah warna hitam, ini adalah blok dari market struktur ya. Saya bilang market strukturnya seperti ini. Dan tiba-tiba dia turun dengan gap. Artinya dari technical itu dibilangnya nih breakaway gap. The next targetnya wait and see aja dulu. Ada baiknya jangan tergesa-gesa untuk si Pegas. Kalau pengen spekulatif beli, nafsu pengen beli, tunggu aja kalau dia berhasil di atas 13.50. Jadi kalau market itu kan nggak akan kemana-mana, akan selalu ada untuk kita, tergantung kesiapan kita bagaimana menghadapi market. Nah kalau saya lebih menarik bijak banget. Si Pegas di atas 13.50 atau di sini saya udah sedikit catatan, saya akan lihat di 5 Juli atau kalau nggak 5 Juli ini ada time price and cycle-nya antara 5 atau 18 Juli. Saya akan beli di area-area situ. By tanggal ya, by apa? Kalau di istilahnya pahing wage ya. Tanggal baik, tanggal tidak baik, hari baik. Saya kalau di sana kan pakai bintang-bintangan, bulan-bulanan ya kan. Kalau saya pakai tanggal hari baik ya. Jadi saya akan lihat setelah tanggal 5 Juli atau 18 Juli bagaimana reversal dari Pegas. Saya juga ini salah satu cukup menarik setelah bagi dividen. Saya lebih menarik di Telkom daripada Pegas karena kenapa? Kemarin memang si Telkom ini dia bikin gap, tapi gapnya dia bukan breakaway, tapi
saya melihatnya lebih cenderung bakal menutup gap jangka pendek. Dia bisa menjadi common gap. Jadi gap itu ada 5 jenis gap ya, macam-macam. Nah, Oke. ini saya melihatnya Telkom malah dia mantul di area support. Makanya tadi saya bilang malah kita di sini sendiri sahamnya lebih banyak saham-saham blue chip. Ini kalau nggak salah ya ada yang penny stocknya ada BANK, ada BP, ada SMBR. Sisanya blue chip atau second liner kayak Ya. BTN, ada XL, ada INKP hampir 21%, jasa marganya oke, ada semen Gresik, ada Tekim nih kalau nggak average mungkin udah 12% nih. Ada Telkom dan Tower. Jadi kita malah lebih ke apa ya? Walaupun blue chip, tapi kalau kita tahu sektoralnya, the next targetnya apa, malah kita mau agresif buy on weakness di sektor properti, Om. Gitu. Oke, siap. Oke, Om Gus. Makasih banyak nih Sama-sama, Om. bimbingan malam ini. So, semuanya, Sobat Lotus, tadi kita sudah dengar ini dari berbagai macam sudut pandang dari narasumber. Anyway, topik kita hari ini adalah bagaimana membuat portfolio yang bijak. Kalau tadi Om Gus tuh bahkan ada hitungan tanggalnya, pahingnya, dan segala macam gitu ya. Anyway, it's free for you buat menentukan apa metode mana. Karena semua kita berbeda, kita punya risk profile yang berbeda, tenor yang berbeda. So, kata kunci adalah disiplin terhadap metode yang kita pakai gitu loh. Oke. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umar, terima kasih Mas Gembong. Oh, udah nggak ada Mas Gembong ya? Ya, Mas Gembong pamit tadi. Makasih Mas Krisna. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata ya. Kita mau lebaran nih.